Orang kuasa hukum sudah disumpah dan merupakan profesinya untuk menyampaikan semua yang fakta. Makanya Mamski sebagai seorang host di TikTok, mempunyai akun, juga pemerhati berita viral yang ada di sosmed, untuk Mamski angkat, ini Mamski sengaja putarkan viti-viti untuk kita sama-sama belajar, kita simpan juga untuk bukti jejak digital. Ya, mari kita lihat. Lanjut. Pasti kita akan bayangkan. Tapi kalau misalnya kemudian teksi rumah seperti ini, bagaimana dia membayangkannya? Semuanya berubah-ubah, nggak ada fix. Kalau misalnya bulannya 200 juta fix, mereka tahu tiap bulan 200 juta, 200 juta. Ini nggak juga, hari ini 200 juta, dia 265. Tuh, berapa? Kan harus didiskusikan. Sampaikan dong, ini belum pernah disampaikan, jadi jangan bicara mengenai oke, lalai kemarin masa anaknya. Kamu sudah menyampaikan dan share ke belum? Sesuai dengan akta 39. Sesuai akta 39, betul. Ini kesepakatan. Ini poinnya. Berarti apa yang selama ini kita dengar, bahwa RO itu nggak mau bayar, nggak mau ini, nggak mau transfer, nggak mau tanggung jawab, itu semuanya adalah berita hoax. Hoax. Sudah sangat-sangat keterlaluan sekali. Berita hoax itu ya. Bilang Ruben nggak mau bayar, nggak mau apa. Padahal di akte 39 yang kau bikin sendiri, yang udah disepakati, waktu mediasi bertemu berdua itu, kau yang harusnya ngasih pengeluaran kau apa aja. Ini baru udah ditransfer yang pokoknya, tahu-tahu bulan besoknya nggak ada ngasih daftar apa-apa yang diperlukan, udah koar-koarnya seperti RO yang tidak bertanggung jawab. Ya, ngomong itu pakai data, pakai fakta. Dan ini udah kebuka semua, memang sudah takdirnya harus terbuka ya. Ya, takdir kau memang harus dibuka. Ingat ya, tidak ada hal apapun yang bisa ditutup-tutupi seumur hidup. Sepintar-pintarnya tupai, lompat, pasti pernah jatuh juga. Serapat-rapatnya bank, kau tutup, kau simpan, kau bungkus rapat-rapat, pasti tercium juga. Pasti. Ya. Ya Allah. Mari kita lihat lagi jejak digital. Apa saja yang sudah dibayarkan sih dari 265 juta itu? Gila. Gokil sini. Kita masih tetap segar di ingatan ya. Jangan kendor kalau kita berjuang itu guys. Jangan putus di tengah jalan. Jangan pupus di tengah jalan. Ada suatu kezaliman, kita tahu, kita lihat. Jangan kalian berhenti. Lupa. Tergeser, terdistract oleh hal yang lainnya. Jangan kalian jadi lupa gitu loh. Oke, gue akan ingetin ya. Gue akan ingetin ini. Kasian ini si RO ini. Habis-habisan duitnya. Gimana kerja? Duitnya ke sana semua, 265 juta. Ya kan? Belum lagi buat bayar utangnya ke BCA. 350 ya. Berapa sih? Utang itu juga kan? Cicilannya 10,5 miliar. Cicilan 10,5 miliar juga dihembuskannya beritanya untuk bisnis yang nggak bisa bisnis tuh. Bikin bisnis BODO katanya. BODO tuh nggak bisa dia buat bisnis. Buset, nggak taunya buat bayar kontraktor, coy. Siapa bilang buat bisnis? Si milik Kitty dihembuskannya lagi, itu datang debt collector ke rumah. Bikin syok anak-anak, mental anak-anak, apa-apa anak-anak. Aku. Aku baik.
duit udah segede gitu, sebanyak itu. Sampai gemes aku. Bayangin itu si Ruben sampai udah setengah mati duitnya. Gue sedih loh ngeliat orang digituin tuh, nggak sampai hati gue. Nggak tahu, sedih gue ngeliatnya. Gue ngebayangin gitu loh. Dia kerja, gue lihat dia live. Ruben nih, gue lihat dia live-nya lebih gue. Subuh dia udah live. Nanti siang jam 7 ada lagi. Jam 10 dia ada lagi. Terus habis lohor dia ada. Menjelang mau kayak ke iya Queenie, nggak apa-apa sayang, mama cuma lagi cerita. Udah kamu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, mama nggak apa-apa. Nggak apa-apa sayang. Diam dulu sini. Nggak apa-apa sayang. Aku sedih banget itu. Itu tadi Tommy Kurniawan. Tommy Kurniawan itu mungkin dia baru ada rezekinya kali ya. Ya, dari kisah Tommy Kurniawan jadi pelajaran untuk para Queenie. Nggak apa-apa sayang, duduk sini dulu, duduk manis sini. Diam dulu sini. Iya dia sedih kalau mamsi nangis. Dari kisah Tommy Kurniawan jadi pelajaran untuk para istri. Selagi suami masih rajin cari nafkah, tapi dia masih tidak banyak berikan uang, tak mampu berikan apa yang diinginkan, jangan buru-buru ditinggalkan. Teruslah berdoa karena kita tidak tahu kapan rezeki berpihak kepada suami. Ini pelajaran bagus ya guys. Dari kisah Tommy Kurniawan jadi pelajaran untuk para istri selagi suami masih rajin cari nafkah tuh. Lihat deh. Sekarang gajinya dia naik 300%. Ini yang udah segitunya loh, guys. Kamu ngebayangin gak? Si Ruben itu sampai udah tuh sedih banget. Jadi kalau gue tanya sama lo baik-baik, jika sering sekali gue ucapin, ada bahkan pengacaranya juga ngomong, iya nanti akan dia ceritakan, wah ini rahasia terbesar, bahkan Kasihan Ruben gitu ya. Dia bahkan wah ini ya sahabat. Lepaskan Jordi, kita bahas tentang yang rumah tangga. Mungkin gak 11 tahun gue menikah, gue tidak punya hal buruk yang gue tahu tentang dia. Tahu gue Ruben. Mamski tahu. Gue gak ngerasa itu buat sebuah senjata. Di sini kita fokus tentang anak. Tapi dia sabar, Ruben baik dia. 4 hari di dia, 3 hari di saya. Iya. Itu. Saya juga gak ngerti kenapa akhirnya memicu kemarahan dia sampai akhirnya gue gak butuh duit loh. Gitu. Ya Allah ya Rabbi, saya nyari duitnya itu gak gampang. Saya gak gampang. Bener. Terus apa? Selalu dicap ini, selalu begini. Jadi ini semua terpancing sayanya karena akhirnya akses anak itu yang susah. Itu triggernya. Iya, reaksi. Semuanya. Saya nggak ada urusan, nggak peduli. Saya tetap semangat. Tapi kalau palang orang banjir, ya ini palang ini anak saya. Saya nggak mau. Yang penting saya ada palangnya, yaitu anak. Pondasinya yaitu anak. Ketika saya pun cintanya, sayangnya, semuanya terhalang. Semuanya ini ya. Mau ngomong apa? Kasihan lu bener nih. Saya bisa apa? Gak bisa apa-apa mas. Gak bisa apa-apa. Saya hanya bisa, oh iya, udah. Bercerita, menangis, dalam sholat, itu aja. Dan gak setiap sholat gue juga nangis, enggak juga. Tapi ketika ada hal yang kadang-kadang, kalau kita ngomongin religi gitu ya, ada hal yang kayaknya kita biasa aja ngomongnya, tapi kita bisa, itu kayak bisa tiba-tiba sedih banget gitu. Iya kasihan sih bener. Jadi kalau gue tanya sama lo baik-baik. Sumpah, gue kasihan beneran asli guys. Tunggu. Gak ada anak ini, anak Mamski nih. Anak kedua ini, Queenie. Anak nomor 2. Ini anak perempuan. Betina, kucing. Anak Mamski 5 ekor.
kucing lokal. Dia kalau ngeliat Mamski nangis kayak begini guys. Sedih dia kalau ngeliat mamanya nangis. Dah, gini. Udah nggak mau nangis lagi. Gue sedih ngeliatnya, ngeliat si Ruben. Sumpah sedih banget guys, ya Allah. Anak itu kata dia tuh ibaratnya tuh kayak talangnya ya. Air itu ditahan gitu pondasinya kan. Itu anak-anaknya dia. Pondasinya dia hilang, hancurlah dia. Aku rasa ya ngelihat dari psikologisnya ya dan apa yang disampaikan Ruben tadi. Yang dia bilang dalam 11 tahun masa dia nggak punya satu rahasia. Itu gue sebenarnya udah tahu. Gue udah tahu guys. Ngeri banget. Yang waktu dia bilang, tunggu ya sampai aku kesabaran aku habis ya, nanti aku buka 1, 2, 3. Gak ada separah apa yang kalau disebutkan nih pecah telur nih selesai. Tapi gue yakin pasti RO itu punya hati yang lembut dan mementingkan mental anak. Gue sangat yakin dia sangat menahan sekali. Semua itu ditelan sama dia. Buat apa? Buat anak-anaknya. Kenapa Mamski berjuang banget mengawal kasusnya Ruben Onsu ini? Karena aku sangat yakin Ruben akan amanah di saat dia diberikan hak asuh. Dia akan betul-betul menjalankan misalnya di dianya 3 hari, 3 hari di dia, 4 harinya di sono. Karena kenapa gue bisa tahu ini? Kenapa gue bisa punya statement segitu yakinnya? Karena dia masih keep rahasianya. Lu harusnya bersyukur lu. Segitunya dijaga loh nama baik lu tuh. Ya. Segitunya dijagain nama baik lu. Demi anak-anaknya. Demi anak-anaknya. RO. Semakin Mamski tuh walaupun gak pernah ngobrol sekalipun Mamski yang punya kontaknya RO gak ada. Tapi Mamski udah sampaikan ke Bang Minola aja gitu. Bang, salam ya Bang untuk Ruben, Mamski bilang gitu aja. Karena Ruben sendiri Mamski lihat kerjanya tiap hari. Live-nya tuh sampai bisa 7-8 kali ya sehari. Kasihan banget Mamski lihat, ya Allah. Ada yang harus dia bayar, mudah-mudahan lunas ya Bang ya. Bang Minola bantu RO ya, bantu Ruben. Mudah-mudahan lunas semua itu Ruben ya. Jadi nggak ada utang lagi di bank. Dan mudah-mudahan banknya juga mau kasih keleluasaan ya. Keringanan tolong banknya juga. Bank BCA saya tahu kan bank besar ya. Banknya kita semua, aku juga ada bank di BCA. Ada beberapa akun. Aku sama suami sama ada bisnis-bisnis juga di BCA semua. Tolong dikasih kemudahan lah buat Ruben gitu loh. Buat mencicil. Kasihan ini orang ini. Dia betul-betul usaha banget loh buat menjaga anak-anaknya dan itu jarang. Jarang loh ada orang tua yang bapak segitu perjuangin untuk anak dan mau ngeluarin uang habis-habisan gitu ya. Itu ya. Sampai kulihat juga bajunya Ruben juga yang harga biasanya kayak gua juga kalau beli baju harga 100, 200 itu aman lah. Tergantung gantungannya ya nggak sih. Gak yang harus branded. Jam tangan, baju. Sederhana gue lihat Ruben tuh. Bajunya harga gue lihat juga paling harga cepet 200. Sama kayak gue. Pakai baju harga cepet 200 biasa aja.
Duitnya dia bener-bener gelontorin dana tuh. Kita lihat ya. Kita lihat berapa yang udah digelontorin, yang 220 bulan September, 240 Desember. September tadi 220 ya. Oktobernya 2024 265 juta dan seterusnya 200. Saya mau tanya ya. Ini buat di pengadilan yang mengurus, notaris yang mengurus perjanjian akta 39. Saya mau tanya nih. Ini kan yang disepakati pokoknya kan 75 juta. Tapi kan yang di reimburse itu kan di atas 75. Udah sampai 200-an sekian. Iya kan? Berarti sebenarnya Ruben bayar dong yang 6 bulan. Yang katanya dibilangnya, oh dia udah gak bayar lagi, dia gak mau tanggung jawab lagi. Sama anak-anaknya dia gak peduli, gak sayang, yang kayak gitu tuh. Iya kan? Padahal kan sebenarnya lagi menunggu ya reimbursan. Karena kan di situ ditulis dengan pembayaran itu dengan menunggu. Nah pokoknya udah dibayar sama Ruben 75 toh. Kita hitung sama-sama ya. Yang belum kan dari yang dia gak pernah kasih lagi sih, mantan istri gak pernah reimburse lagi tuh Januari. Sampai ke Juni ya kan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Jun. 6 bulan ya. 75 kali 6 berapa guys? Coba hitung guys, kalkulator sayang. Tolong ini rekam ya sayang. Gue mau aja kalian mikir juga. Dan gue gak perlu buzzer. Buzzer silakan kerja. BBS, semua Mujair, buzzer, bayaran silakan kerja. Typing makanlah, saya rela, saya ikhlas ya. Typing lah kalian, makanlah kalian dari room saya. Typing yang banyak sayang. Berapa sayang? 450 juta. 75 kali 6. Betul ya? 75 kali 6. 450 juta ya sayang. Udah lunas dong berarti. Udah lunas dong. Karena kan Ruben bayar udah 200-an sekian juta itu. Dari bulan 2024 bulan September. Right? Bener nggak? 2024 September. Ke 2025 September udah 12 bulan. Coba kali 200 juta aja 12 bulan berapa? 2,4 miliar kan? Sampai bulan Desember masih ya ditransfer ke Desembernya sekitar 75 kan, yang pokoknya udah ditransfer. Berarti udah lebih dari lunas ya guys. Betul nggak? Lunas. Malah kebanyakan, betul? Lihat ini. Pengujar ke, lihat nih. Lihat. Akunnya akun bodong, kita screenshot ya. Kita screenshot nanti gue naikin jadi VT. Ya kan? Lihat ini. Dulu pun ikut campur urusan Nikita Mirzani, kali ini Ruben. Lihat nih. Ini kalau kita bawa masuk ke cyber police, sama cyber dicek dia punya IP handphone, ini ketahuan nih siapa yang bayar orang masuk ini, buzzer ini. Kita bisa tahu nih yang bayar siapa nih. Paling gembel-gembel juga guys. Gembel lihat bayaran yang cuman receh banget. Super duper receh. Ini nih. Jadi Ruben Onsu yang katanya 6 bulan gak transfer itu sebenarnya jumlahnya cuma 450 juta doang. Karena 75 dikali 6. Dan itu udah lunas dari 2024 itu guys. Karena 1 bulannya Ruben Onsu sudah memberikan lebih dari 75 juta. Apa aja itu? Kalian mau Mamsi puterin VT-nya? Coba komen mau. Lebih sayang. Mamsi puterin VT. Ya, VT-nya Ruben. Berapa yang dikeluarkan? Ruben bayar 265 juta. Apa saja isinya? Mewah. Like, coy, menafkahi anak itu bukan sesuatu yang istimewa.
Lagi ramai berita soal tentang Sarwenda yang dikejar-kejar sama debt collector karena nggak bayar tagihan Range Rover-nya. Tapi bukan itu yang mau gue highlight, tapi ada berita yang memunculkan tentang kalau Ruben itu menafkahi anak-anaknya sekitar 200 juta something. Banyak banget netizen yang muji kalau Ruben tuh ayah yang baik gara-gara menafkahi. Coy, menafkahi anak itu bukan sesuatu yang istimewa. Menafkahi anak setelah bercerai itu bare minimum banget, bukan sesuatu yang istimewa. Ya. Cuman 3 anak dan sekolahnya itu pasti di international school. Pastinya dengan 200 juta. Dia belum tahu nih. Nih, dia pasti belum tahu nih bahwa pokoknya 75 juta. Ya, makanya ini kan bulan bentar guys. 11 tanggal 17 November 2025. Inilah akibat orang yang tidak bisa membeberkan bahwa biaya sesungguhnya ada akta yang ditandatangani mereka berdua, disetujui harga dan ini sesuai dengan catatannya si mantan istri ya. 75 juta adalah pokok anak-anak. Oleh karena itu, lihat segitunya image Ruben dihancurkan ya dengan, kamu bisa lihat sendiri ya, ini contoh ya. Ya, betul. Ini contoh. Jadi, kenapa Ruben sampai sekarang ini menuntut dan berjuang ya di pengadilan? Karena banyak sekali modelan video-video seperti sudah memvonis Ruben. Setelah sekarang nih pasti malu nih yang bikin video. Lu dengerin nih. Lu dengerin yang bikin video. Kalau bisa bayar atau nggaknya Range Rover itu, gue mau kasih tahu ke kalian secara realistis kalau jadi single mom itu ya sesusah itu. Dia yang sekelas artis aja masih bingung soal terkait finansial. Gimana kita yang orang biasa aja kayak gini ya kan? Coy. Ini pasti malu nih. Ini pasti malu. Bahwa sekarang itu dibayar semua mbaknya. Ya, rumahnya aja tuh yang beli udah lunas. Terus yang mau bikin renovasi rumah menjadi rumah American style, modern American style. Itu mantan istri. Dibiayai semua mbaknya. Kamu pasti malu nih. Ini malu nih pasti nih. Sumpah. Oke.